Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse digugat 2 triliun lebih oleh pihak Sekda Bau-Bau Dr. Roni Muhtar MPD. Yang akan dilakukan oleh pihak Pak Roni Muhtar. Terima kasih. Kita sangat menyayangkan sikap wali kota yang arogan karena tidak merasa dirinya di atas hukum ya. Penetapan dan perintah eksekusi itu sudah jelas dan itu seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai adanya putusan sebaliknya atau inkrah putusan pokok perkara. Jadi banding sebenarnya tidak mengaruh dengan penetapan dan perintah eksekusi tersebut karena itu berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, melihat sikap arogansi dari para wali kota Bau-Bau, maka langkah kita sudah melaporkan polisi, kemarin sudah proses ya, dan untuk berikutnya insya Allah dalam minggu depan kita akan mendaftarkan gugatan perdata di mana kita minta ganti rugi sebesar 2 triliun 4 miliar 4.413 juta 962.000 rupiah. Jadi itu total. Nah, jadi kita akan mengajukan itu ya tuntutan ganti rugi sebesar itu. 4 triliun lebih ya Bang untuk ganti rugi. 2 triliun. Oh 2 triliun. 4 miliar 413 juta 962.000 rupiah. Iya. Nah, itu nilai-nilai itu Bang, dari mana kita harus tahu kenapa harus sampai sebanyak itu? Pertama ada kerugian material. Kerugian material itu terdiri dari beberapa parodi sudah tidak menerima gaji. Terus yang kedua adanya biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, mengurusi perkara ini. Dan kerugian imaterialnya itu 2 triliun kita tuntut karena di situ Pak Roni ada beberapa TikTok, ada beberapa komentar masyarakat dituduh soal kesannya Pak Roni ini adalah orang yang haus kekuasaan. Pak Roni memperjuangkan haknya karena dijolimi, diberhentikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dibuktikan kemarin putusan PTN alhamdulillah kita dikabulkan. Okay. Walaupun pada saat putusan ada intrik ya, mencoba menekan hakim, alhamdulillah hakim masih istiqomah pada jalurnya. Nah, ini kan Bang, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi Warman sebelumnya? Apakah ini memang tindak lanjut dari apa yang disampaikan Pak Adi Warman atau seperti apa? Ya, ini tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi Warman, bahwa kita tidak hanya gertak, kita bukan hanya omong doang, tapi kita membuktikan dengan dasar hukum yang jelas. Dan itu ada dasar hukumnya. Kemarin di dalam surat perintah eksekusi itu kan berimplikasi pada kalau tidak dilaksanakan efek dari hukum pidana maupun perdata. Dari surat perintah eksekusi itu kan proses perdata. Itu salah satu wali kota yang kita buka. Ada itu sama dengan laporan kita pidana. Di situ ada pertama ada wali kota, baik secara dalam jabatannya wali kota tersebut, yang kedua sebagai pribadi. Jadi pribadi wali kota, pemangku jabatan wali kota, itu pribadi Kasat Pol PP, pribadi asisten 2 3 Pak Laude lawyer yang mengalami dan tergugat ini masuk di dalam gugatan nilai 2 triliun lebih ya? Ya, itu nanti nilai 2 triliun lebih itu
ditanggung secara kita tuntut secara mereka membayar secara tanggung renteng. Tanggung renteng ya. Oh ya. Nah, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa mereka pada prinsipnya pesimis dengan gugatan itu, Bang. Ya, kita itu kan masyarakat yang nggak ngerti hukum. Kita bisa malu. Tapi kita di sini kita sudah analisa, sudah kita tuangkan dalam gugatan. Insya Allah nanti kita daftar hari Minggu depan. Nanti tunggu waktu yang tepat. Ini kita mempunyai dasar-dasar hukum yang jelas. Karena Pak Roni itu berdasarkan hukum, terlepas dari pokok perkaranya mereka masih banding, itu masih tetap penetapan dan perintah eksekusi itu masih berlaku sampai inkrah. Jadi Itu ada kok, biarpun ya, kan banyak yang mengatakan bahwa kan iya ini kan masih inkrah kan gitu. Nah makanya pesimis itu timbul, iya masih belum inkrah. Makanya pesimis tadi timbul bahwa tidak mungkin akan dikabulkan gugatan pihak Roni Muhtar, apalagi sebanyak itu. Seperti saya bilang tadi, bahwa penundaan itu dan perintah eksekusi itu tidak berpengaruh dengan banding. Karena penundaan itu berkali-kali saya sudah menerangkan bahwa penundaan itu menunda berlakunya SK, belum masuk ke pokok perkara. Nah, pokok perkara itu masih banding, tidak pengaruh dengan penundaan tersebut. Penundaan itu tidak berlaku kalau satu, ada penundaan sebaliknya atau putusan sebaliknya. Yang kedua, putusan itu sudah inkrah. Karena kalau putusan inkrah itu yang berlaku adalah kalau seandainya menang adalah pencabutan. Kalau seandainya Pak Roni kalah, yang berlaku masalah adalah pemecatan. Jadi penundaan ini nggak ada hubungannya dengan banding. Justru yang ngomong begitu itu orang yang menunjukkan orang yang tidak paham acara tata usaha negara, baik dia pengacara siapapun, advokat, saya coba pelajari ada komentar-komentar advokat itu menunjukkan dia tidak paham hukum. Ada juga ahli hukum yang mengatakan begitu, itu tidak menunjukkan dia tidak paham hukum acara tata usaha negara, PTUN. Iya, oke. Cuman istilahnya kalau orang Betawi bilang modal mangap doang, tapi tidak pelajari hukum acaranya. Nah, terakhir Bang, harapan nanti mungkin setelah dimasukkan gugatan ini seperti apa? Ya kita berharap bahwa perkara Pak Roni ini pembelajaran bagi seluruh aparat penegak hukum, aparat pemerintahan untuk patuh terhadap putusan ini, putusan produk pengadilan. Dan jangan semena-mena memutasi, memindah, menghentikan pejabat. Karena ada aturannya. Ini kan di dalam ini, selama ini kita lihat seolah-olah saya mempunyai kewenangan. Iya, benar. Dia mempunyai kewenangan untuk memberhentikan. Dia mempunyai kewenangan untuk memutasi dan sebagainya. Prosedur yang harus ditempuh. Ini kebanyakan pejabat pemerintah daerah ini tidak menempuh prosedur itu dan ASN-nya pasrah aja karena takut nanti karirnya mentok dan sebagainya. Nah, Pak Roni alhamdulillah berani menunjukkan sikap sebagai seorang yang paham hukum dengan segala risikonya. Dia mencoba ini. Kalau nggak ditempuh dia, kemarin Pak Roni beliau mengatakan kalau nggak ditempuh banyak orang-orang sesudah saya akan dizolimi begitu dan pasrah gitu.